Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Dr. Sonia Siahan yang akan membahas seputar dunia menyusui ya. Saya sudah memposting sekitar 50-an video di YouTube channel saya. Yang menurut saya video-video ini udah merupakan rangkuman dari semua problem tentang ibu menyusui ya. Jadi kamu rajin-rajin menonton ya di YouTube channel saya, dan mudah-mudahan video-video ini bisa memberi manfaat buat kamu dan memberi semangat kamu untuk tetap menyusui minimal sampai 2 tahun ya. Nah, saat ini saya akan membahas dunia menyusui di era pandemi saat ini ya. Memang saya pernah membahas tentang itu, tapi ini saya akan posting yang lebih update, yang lebih lengkap tentang ibu menyusui dan COVID-19 ya. Nah, sekarang banyak sekali ibu-ibu menyusui ya yang terjangkit COVID-19. Ada yang dari ringan, sedang, dan berat. Nah, bagaimana panduannya? Nah, saya akan bahas ini berdasarkan Kemenkes ya. Nah, kamu simak terus video saya ini dan tetap setia nonton YouTube channel saya. Di masa pandemi ini justru menyusui ini sangat penting ya. Jadi bagi ibu-ibu yang baru melahirkan di masa pandemi, yuk cari tahu bagaimana cara menyusui bayinya dengan ASI ya. Jadi karena ASI ini banyak manfaatnya justru di era pandemi ini, yang dimana virus corona ini masih mewabah di seluruh dunia, yang bisa mengancam seseorang termasuk bayi baru lahir ya. Jadi alasannya seperti ini. Yang pertama adalah ASI ini banyak mengandung imunoglobulin ya, antiviral. Antiviral itu berarti dia bisa melawan virus ya, mengandung sitokin, mengandung leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih yang bisa melawan kuman ya. Sehingga si bayi bisa mempertahankan dirinya dari serangan-serangan kuman termasuk virus corona. Dan semakin bertambahnya umur dari bayi, justru kandungan imunoglobulinnya ini semakin tinggi ya. Jadi untuk menghindari penyakit COVID-19 ini bisa didapat dari ASI. Yang kedua, ASI ini bisa mengeluarkan yang namanya hormon oksitosin atau hormon cinta ya. Dengan si ibu bisa menyusui bayinya ya, maka si ibu akan mengeluarkan hormon oksitosin yang dapat menyeimbangkan mental dia, di mana era pandemi ini membuat rasa khawatir bagi si ibu. Nah, si ibu itu akan merasa aman bahwa bila bayinya ini mendapatkan ASI, bayinya pun dapat terlindungi dari virus corona ya. Dan mental si ibu pun bisa terjaga dengan adanya hormon oksitosin ya. Memang hormon oksitosin ini bisa keluar bila si ibunya sudah menyusuinya dengan yang benar ya. Jadi kalau masih awal-awal si bayi baru lahir, mungkin si ibunya masih bingung dalam proses menyusui, ini membuat dia stres ya. Cari tahulah bagaimana cara menyusui yang baik dan benar ya. Nah, kalau ini sudah didapat, hormon oksitosinnya akan keluar dan si ibu pun menganggap bahwa menyusui ini hal yang menyenangkan bagi si ibu dan bisa membuat si ibu menjadi lebih tenang. Nah, yang ketiga, ASI itu merupakan sumber makanan bayi yang aman dan terjamin ya. Jadi dari apa? Dari kebersihannya terjamin ya, karena langsung dari payudara ibu yang tidak mengakibatkan yang namanya timbul infeksi ya. Nah, justru ASI ini bisa membantu dalam situasi krisis global termasuk pandemi ini. Mengapa? Ya, karena pada saat era pandemi ini kan secara ekonomi terpuruk ya, pendapatan berkurang ya, pemasukan berkurang, sehingga kemampuan si keluarga untuk membeli susu bayinya itu tidak bisa dilakukan ya. Nah, dengan memberi ASI ya,
Jadi si keluarga tersebut tidak perlu lagi membeli susu ya. Jadi ASI itu bisa didapat dari ibu secara gratis. Ibu yang COVID-19 ini bisa menyusui bayinya karena sudah diteliti ternyata pada ibu yang COVID-19 ASINya itu tidak mengandung unsur virus COVID-19 ya. Jadi si ASINya itu aman untuk diberikan kepada bayinya ya. Nah, justru yang sangat mengejutkan lagi ya, bagi ibu yang sudah terpapar COVID-19 ya, dibandingkan dengan ibu yang belum pernah terpapar COVID-19, kandungan si ASINya ini malah lebih banyak kandungan antibodi dan imunoglobin yang pada ASINya ini. Dari warnanya itu juga kelihatan ya. Ini nanti saya tunjukkan di foto ini ya. Jadi si ASI yang didapat dari ibu yang pernah terpapar COVID-19 ini warnanya itu lebih putih. Nah, dengan lebih putih itu menandakan berarti antibodi di ASI itu lebih tinggi dibanding ibu yang tidak pernah terpapar COVID-19 ya. Jadi justru ASI yang didapat dari ibu yang positif COVID-19 ini banyak mengandung antibodi yang bisa membuat daya tahan si bayinya itu jadi lebih kuat untuk terhindar dari COVID-19. Jadi luar biasa sekali ASI ini. ASI ini akan berubah sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi di saat si ibunya COVID-19, si ASI itu akan mengubah struktur ASINya itu menjadi imunnya lebih kuat supaya untuk memproteksi si bayinya supaya terhindar dari COVID-19 yang mungkin bisa tertular dari ibunya. Luar biasa bukan? Nah, saya pernah sebutkan sebelumnya bahwa gejala COVID-19 ini dari tidak bergejala, ringan, sedang, dan berat ya. Nah, bagaimana ibu COVID-19 yang mengalami gejala yang sedang ya atau berat yang sehingga dia tidak bisa sanggup untuk menyusui bayinya. Jadi alternatifnya adalah berikan si bayinya itu ASI perah ya. Yang kedua adalah ASI donor ya. Memang di Indonesia belum ada yang namanya bank ASI ya. Jadi mungkin nanti ASI donor bisa didapat dengan mencari sendiri ASI donor tersebut. Nah, bagi ibu yang COVID-19 sedang berat, bila tidak bisa memerah ASINya sendiri, dia akan dibantu oleh orang lain. Nah, orang lain yang memerah ASI, membantu pemerahan ASI ibunya ini harus tetap mencuci tangan dan tahu bagaimana cara sterilisasi dari alat perah tersebut ya. Dan jangan lupa ASI perah ini diberikan jangan menggunakan media dot yang pernah saya sebutkan tadi, tapi media selain dot ya, yang pernah saya sajikan di video ini. Ibu yang tidak bisa memberikan ASI perah bisa menggunakan ASI donor ya. Nah, kalau di Indonesia belum ada namanya bank ASI ya. ASI donor ini diberikan sampai si ibunya pulih kembali. Tapi dengan pemberian ASI donor ini berakibat si ibunya pada saat nanti sembuh ya, dia tidak bisa memberikan ASINya karena ASI donor ini kan didapat dari orang lain, sedangkan ASI si ibu itu tidak dikeluarkan hingga produksi ASINya itu bisa menurun bahkan bisa berhenti. Jadi walaupun si ibunya ini mengalami sakit berat atau sedang, sebaiknya pemerahan itu tetap dilakukan. Misalnya si ASINya dikasih ASI donor dulu ya sampai dia pulih. Mungkin pada saat si ibunya sudah sembuh, produksi ASINya menurun. Mungkin harus dilakukan relaksasi kembali. Tentang relaksasi sudah pernah saya bahas di video ini. Berikut saya akan memberikan panduan menyusui di masa pandemi COVID-19. Panduan yang pertama adalah kita harus mengetahui ibunya positif atau diduga terinfeksi COVID-19 ya. Kalau misalnya dia terinfeksi berarti kita alurkan ke bawah ya. Bila ibu tidak positif COVID-19, maka dukunglah ibu untuk menyusui.
Nah, ibu yang terinfeksi COVID-19, kita lihat apakah ibu itu cukup fit untuk menyusui atau tidak. Ya, kalau misalnya dia tidak fit, berarti si ibu harus memerah ASINya sendiri atau dibantu orang lain. Bila ibunya cukup fit untuk menyusui, maka dia geser ke kanan ya. Dia harus menggunakan masker medis saat menyusui. Jika masker medis ini tidak tersedia, sarankan ibu untuk saat bersin atau batuk ditutup dengan tisu atau segera dibuang setelahnya dan cuci tangan. Nah, dada perlu dicuci jika ibu sudah batuk ke dada. Payudara tidak perlu dicuci sebelum menyusui. Ibu bila tidak fit menyusui, dia harus bisa memerah ASINya ya. Merah ASINya ini dapat sendiri atau dibantu. Bila dia tidak bisa memerah ASINya, berarti perlu adanya ASI donor atau bank donor untuk mendapatkan ASI. Bila si ibu bisa memerah ASINya, maka ASI perah itu diberikan kepada bayi. Bila tersedia ASI donor bagi ibu, berikan ASI donor itu kepada bayi sampai ibunya pulih. Bila tidak ada bank ASI atau ASI donor, bisa alternatif mencari ibu susu bagi si bayi. Ibu susu ini adalah ibu bukan ibu kandung yang mau menyusui bayi tersebut. Bila ibu susu ini ada ya, nah si ibu susu ini harus difasilitasi menyusuinya sampai si ibu kandungnya pulih. Bila tidak ada ibu susu, berikanlah susu formula pada bayi itu sampai ibunya pulih. Apa yang dilakukan pada ibu yang memberikan ASI perah pada bayinya bila si ibu sudah mampu dan tidak mengalami sakit berat? Nah, si ibu ini harus kembali lagi menyusu langsung kepada bayinya. Yang memberikan ASI donor ataupun menggunakan ibu susu dan yang memberikan susu formula kepada bayinya, usahakanlah supaya ibu belajar untuk menyusui bayinya setelah pulih. Bagi ibu yang memberikan ASI donor atau ibu susu kepada bayinya atau memberikan susu formula kepada bayinya dan bersedia untuk menyusui kembali bayinya, harus dilakukan relaksasi untuk mengembalikan keluarnya ASI dari payudaranya. Ibu yang menyusui bayinya pada saat dia masih mengalami COVID-19 ya, harus didukung menyusuinya ya. Untuk bayi baru lahir, susui dalam 1 jam setelah lahir dan lakukan kontak skin to skin sesegera mungkin. Untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, dukung ASI eksklusif. Untuk bayi dan anak di atas 6 bulan, teruskan menyusui dan berikan empasi yang aman dan sehat ya. Selama ibunya mengalami COVID-19, jangan pisahkan ibu dan bayinya ya. Jadi sarankan si ibu untuk sering cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau gunakan pembersih tangan dengan alkohol sebelum menyentuh bayi. Secara berkala bersihkan dan gunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan yang sering disentuh. Sekian video saya, jangan lupa kamu like YouTube channel ini dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.